Debda Green nemenin Jebret Tim semuanya bareng sama Intan. Aduh udah lama banget deh nggak ketemu, kangen jadinya. Nah di sini udah ditemenin pastinya sama Mas Hanif dan juga Bung Yuke. Halo. Halo. Halo Mas Hanif, udah lama banget nggak ketemu ya? Lama banget ya. Iya lama banget, susah banget dipanggil ya. Satu bulan purnama terlewati. Ya karena harus tur de stadion. Tur de Jawa. Terus stadion Liga 1 ya? Liga 2 nya gimana nih? Oh, nanti kita bahas. Tapi kita nanti juga pasti. Belum udah mulai. Tapi kemarin ada laga Liga 1 juga nih Mas Hanif, Bung Yuke dan juga Jebret Tim yang seru banget. El Clasico yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0. Nah, ini laga panas, tensinya juga panas banget ya pastinya, gengsinya juga tinggi nih. Tapi untungnya berjalan damai ya, itu dulu yang harus kita syukurin ya guys. Iya, betul. Kalau lihat dari endingnya sih memang smooth ya, tidak di luar dugaan juga, di medsos juga adem ya. Ya biasalah kalau ada celah-celahan tipis-tipis mah, tapi nggak ada yang menjurus provokasi dan ini bentuk kedewasaan lah ya. Kita berharap semua atmosfernya juga menular ke supporter-supporter yang lain karena yang penting sekarang kan bagaimana kompetisi ini tetap berlangsung sampai selesai itu. Dan yang menarik adalah bagaimana ketika Persija keluar dari stadion tidak ada lagi fenomena yang mengecewakan sepertinya musim-musim sebelumnya. Tidak ada pelemparan batu, sikapnya begitu bagus. Bahkan salah satu pemainnya juga meng-share itu ke publik kan. Artinya ini menjadi salah satu mudah-mudahan awal yang bagus ya. Bagaimana tim-tim lain, bagaimana rivalitas lain bisa mengikuti. Karena Persib yang notabene awalnya benar-benar diperhatikan, ternyata berjalan benar kata ini smooth. Meskipun pertandingan juga menarik untuk dilihat sampai dengan berakhir. Iya, panas sih ya tapi panasnya di lapangan aja gitu. Di situ ya selesai. Yang penting sih sebetulnya kita harus sadari maknai bahwa sepak bola itu kompetisi itu pertandingan itu ya wajar, menang kalah biasa aja. Nggak usah terlalu gimana gitu. Ini kan maraton ya panjang, nggak berarti kemenangan itu kemudian membuat mereka menjadi juara misalnya kan perjalanan masih panjang dan buat Persija sendiri masih banyak match juga mereka bisa tebus ya dengan poin-poin yang lain gitu. Iya. Penonton, kalau kata Coach Justin ya katanya ini cuma kemenangan yang hanya meraih 3 poin. Iya, iya benar, itu ada menang ada kalah udah benar ya pastinya. Bahwa kemenangan di El Clasico sering disebut sebagai harga diri ya. Tapi ya kita lihatnya nggak sejauh itu juga kali. Memang ini pengaruhnya di 3 poin itu ya. Tapi kembali ke pertandingan kemarin yang menarik bagaimana supporter, penonton memang secara kuantitas yang datang di stadion tidak sebanyak sebelum-sebelumnya. Kita tahu sebelumnya bahkan overload ya. Dan begitu banyak supporter yang datang di stadion. Tapi yang kemarin dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan ketentuan. Tapi positifnya tidak ada pengurangan dalam tanda petik kreativitas supporter. Sama, dukungan sama. Bahkan koreografinya juga cukup berkelas sama dengan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut lagi ya sampai dengan pertandingan berikutnya. Iya, mudah-mudahan kita doain ya ini bisa jadi awal yang baik karena kan nggak disangka ya El Clasico ini yang tadinya kita duga bakalan panas itu sampai keluar lapangan ternyata nggak terjadi itu dia. Nah mungkin ini kita harus syukurin tapi kayaknya Persija nggak bersyukur ya karena harus kehilangan 0 poin yang bikin Persib akhirnya nggak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Nah tapi kalau ngelihat nih pertandingan ini keputusan Thomas Doll untuk langsung mainin Abimanyu sama Hansamu ini keputusan yang tepat nggak sih atau nggak terlalu berpengaruh juga ya karena mereka terakhir nggak main juga kan di timnas. Iya, pasti sudah dipertimbangkan secara masak ya. Tadi Intan katakan memang benar karena di pertandingan timnas terakhir kan juga mereka nggak main. Jadi secara kebugaran tentu lebih bagus ya dibanding Irianto, Kambuaya atau Maklok yang mereka kan memang selalu tampil dalam 2 laga terakhir dan itu yang menjadi keputusan dari Thomas Doll. Memang Persija butuh tenaga mereka ya, butuh tenaga mereka. Apalagi di depannya kan Helal juga nggak ada gitu. Kalau misalnya tambah lagi Abimanyu sama Hansamu nggak main juga habis karena sejujurnya Persija kan kedalaman squadnya nggak terlalu dalam ya dibanding Persib Bandung ya dan itu terasa bagaimana mereka juga melakukan pergantian pemain dengan memunculkan pemain muda juga bukan pemain senior kan. Dan satu lagi yang menarik bagaimana Doll di laga kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya ya dalam hal taktikal. Kita tahu nah ini seperti yang digambarkan bahwa sengaja menumpuk pemain di belakang ya. Sebelumnya sering kali Doll dengan 3 pemain belakang, sesekali dengan 4 pemain. Terus Abimanyu kan jarang sekali sedikit melebar seperti yang kemarin ya. Tapi yang terjadi kemarin ada beberapa perubahan yang menurut saya ini opsi yang paling bagus di tengah
keterbatasan Persija saat ini gitu. Apa ini juga antisipasi menghadapi Persib dengan gaya bermainnya dengan Luis Milla-nya juga. Iya, tidak adanya Yusuf itu juga sangat-sangat berpengaruh kan. Yusuf Apalagi Helal. ya kita tahu bahwa dia di 2 laga terakhir benar-benar sangat diandalkan. Bukan hanya kemampuan dia mencetak gol, tapi dribble dia, terus kemudian bagaimana cara dia membuka ruang. Ini kan saling menutupi dengan Kemence ya. Tapi begitu Kemence nggak ada, begitu Yusuf nggak ada, ya terpaksa penguatan di belakangnya lebih maksimal sehingga target man selalu mengandalkan pada Kemence. Iya, kemarin juga sebenarnya ada beberapa peluang ya yang sayang banget nggak bisa dimanfaatin sama Persija. Terus juga kalau dari Persib sendiri kita lihat, ini apakah Luis Milla ini lebih efektif ngelihatnya kalau dari Bung Yuki dulu deh, daripada Thomas Doll? Iya, beruntung ya Persib punya kedalaman squad yang mumpuni ya. Walaupun tadi kita sudah ulas di awal, 3 pemain utama mereka tidak turun, tapi tidak mengurangi kekuatan soliditas mereka di lapangan. Masih ada penggantinya Deddy Kusnandar, masih juga ada Abdul Aziz yang memang kualitasnya nggak lebih baik dari misalnya Mark Locke atau Kambuaya ya. Tapi tipis sekali perbedaannya. Iya, tapi mereka bisa tutupi itu dan ada juga Beckham. Yang menarik adalah menurut gua karena itu dia tadi ya. Ini kan lebih banyak ke taktikal ya sama ke mental ya. Karena sebenarnya dua tim ini levelnya setara lah ya. Nah, taktikal tidak lepas juga Persib punya kedalaman squad yang bagus karena kita lihat surprise juga ternyata David da Silva nggak dimainin dari awal ya. Iya, itu Ternyata dia malah melepas si Ezra ya. Ezra, kemudian Beckham. Beckham ini kan kayak shadow striker ya. Sebenarnya dia bukan striker sayap tapi ditaruh di situ untuk merangsak sisi sebelah kiri ya pertahanan dari Persija. Makanya dia head to head terus sama Ferrari dia. Ya kan berapa kali dia dimatikan. Tapi inilah lagi-lagi taktik, begitu pas deadlock, mentok, babak kedua Persib punya senjata yang berbahaya. Walaupun sebetulnya David da Silva ini nggak dalam kondisi yang full fit ya. Tapi tetap kehadiran dia di pertahanan Persija tuh ikut menarik perhatian dan konsentrasi pemain belakang Persija yang memang sudah mulai kedodoran kan. Iya. Kemarin juga kita lihat langsung dapat peluang kan yang akhirnya bisa ciptain gol dari Ciro. Ya, kalau ngomong kedalaman squad memang benar Persib dalam hal ini lebih diuntungkan dibandingkan Persija. Tapi jangan lupakan juga bahwa Persija memiliki materi pemain-pemain muda yang sangat potensial. Nah ini yang benar-benar dipoles oleh Doll. Hanya saja kalau kita bandingkan dan khusus di laga kemarin memang ada perbedaan sedikit bagaimana bermain simple ala Luis Milla yang bisa diterapkan meskipun beberapa pemain intinya tidak bisa diturunkan. Ditambah lagi kalau kita melihat kemarin pemain Persija yang sudah merasakan El Clasico secara langsung kan tinggal dua nama ya dibandingkan semuanya. Ini pengaruh ya Ya, artinya. pasti pengaruh mental pemain, pengaruh semangat, terlalu berlebihan juga ya. Tapi setidaknya ada potensi yang bisa dimaksimalkan Persija untuk kedepannya. Untuk pemain muda nantinya, ini. untuk mereka tanamkan ya. Betul. Tapi ini kalau berarti pemilihan kenapa Ezra duluan yang dimainkan dibanding David da Silva ini juga ada pengaruh masalah kebugaran juga berarti ya? Ya di samping taktik juga ya, mungkin taktik Luis Milla begitu. Karena Ezra ini kan kita tahu lah pemain ini nggak bisa bermain full 90 menit karena tipenya, karakternya, tipikalnya memang bukannya striker pekerja, dia kan stylist mainnya. Jadi lebih baik dimainkan dulu kan, menguras energi lawan, begitu nggak bisa tembus, nggak bisa konversi gol, masih ada David da Silva yang itu ternyata sukses gitu. Walaupun memang golnya itu ada sedikit kontribusi kesalahan main belakang ya, yang terpleset ya. Karena kita tahu lapangan juga kan berat ya, semua ngerasain lah kepleset-pleset gitu ya. Dan itu makanya dalam pertandingan yang levelnya setara, kualitasnya sejajar gitu, maka sering banyak ditentukan hasil akhirnya itu oleh kesalahan-kesalahan kecil gitu ya. Sebetulnya kan kalau mau jujur harusnya Persib udah unggul dari babak pertama harusnya, dapat penalti kan. Iya betul. Tapi itu dia tadi gagal. Pemain muda walaupun Beckham ini punya pengalaman di senior cukup mumpuni, tapi berhadapan dengan Andri Tani yang udah kenyang asam garam gitu, berdiri di bawah Mistar. Ya kita lihat artinya kan mungkin ya sebetulnya kalau dipercayakan sama pemain senior lain mungkin hasilnya beda, mungkin ya. Tapi saat itu barangkali Luis Milla nggak mau kasih Ciro yang eksekusi, walaupun Ciro yang sebenarnya lebih lebih menjanjikan ya. Tapi ada sejarah karena Ciro pernah gagal menjinakkan Andri Tani dari titik penalti. Jadi dia mungkin dengan Beckham yang boleh dibilang nama baru untuk yang ngambil eksekusi ini diharapkan bisa membuat Andri Tani nggak bisa baca gitu. Dan minimal ketika dia berhasil, kepercayaan di Beckham akan lebih bisa diandalkan untuk pertandingan berikutnya gitu kan. Tapi menarik lagi kalau kita melihat di laga kemarin ya, selepas menit ke-20 pertama,
si Ezra ini lebih banyak bermain melebar loh. Jadi ini kayaknya sudah menjadi salah satu yang sudah diperhatikan Milan sebelumnya. Ketika Ezra melebar, artinya ada space yang bisa dimaksimalkan di belakang. Karena kan ketarik kan. Karena Luis Milla kayaknya sudah benar-benar menghitung bahwa dengan banyaknya pemain yang menunggu di belakang, sulit bagi mereka untuk masuk di kotak 16. Tapi begitu Ezra lebih banyak bergerak melebar, maka ada ruang yang bisa dimaksimalkan meskipun sampai berakhir pertandingan belum juga terbuka gol di babak pertama. Ini kan 1-0 sebenarnya mungkin ada banyak lah ya peluang yang bisa maksudnya yang bisa dikonversikan jadi gol sebenarnya oleh Persib. Tapi kalau melihat secara permainan keseluruhan di tangan Luis Milla ini udah kelihatan banget ya progresifnya. Iya, Persib. Kelihatan banget. Jauh ya. Kelihatan. Mereka lebih fight ya, determinan, lebih ngotot gitu ya. Terus kalau kita refer sedikit ke pertandingan sebelumnya lawan Persikabo, mereka tuh nyaris kalah sebetulnya. Sampai menit injury time kan baru Persib bisa menyamakan kedudukan, itu juga ada sedikit keberuntungan kan situasi scrimmage. Artinya sampai menit terakhir pun Persib tuh mentalitasnya di bawah Milan ini luar biasa. Mereka tetap fight gitu ya, mencari dan mencoba terus sampai peluit akhir. Sebelum-sebelumnya kan nggak kayak gitu. Kalau udah mulai deadlock udah agak buntu, nggak punya ide gitu. Kalau sekarang ditambah lagi skuad yang dimiliki Luis Milla ini lebih mumpuni musim ini, jadi kombinasi gitu ya antara mentalitas, kedalaman skuad, cara bermain itu Persib punya sekarang. Terlihat banget ya bedanya. Yang pembeda banget, kalau di musim lalu sebenarnya namanya juga nggak banyak berubah ya, tapi musim lalu yang diturunkan itu aja, praktis tidak ada rotasi. Bahkan ada beberapa nama yang sangat jarang sekali turunkan. Tapi saat ini, sepertinya Luis Milla memberi kesempatan yang berbeda gitu kan. Ditambah lagi gaya mainnya lebih simple. Pergerakan tanpa bolanya lebih terlihat. Dulu kan kelihatan banget pemain yang bergerak tidak sporadis saat ini ya. Tapi sekarang sangat berbeda dan itu sangat terlihat nyata justru mengubah warna Persib sendiri. Dan ini yang banyak sekali setelah bermain dengan Persib pelatih-pelatih lawan ya terutama ini menganggap bahwa banyak sekali kejutan yang terjadi oleh skuadnya Luis Milla gitu. Jadi kayak setiap match itu Luis Milla masih bisa banget untuk bisa mencocokkan dengan lawan, bisa merotasi pemain. Ini kayak ada keberanian juga di tangan Luis Milla kan. Iya, itulah memang kalau kualitas tuh nggak bisa bohong ya. Pelatih yang berkualitas tuh nggak jam terbang, kualitas, apalagi dia juga pernah nangani Indonesia. Pemain-pemainnya juga dia Rafli dia kenal semua. Bahkan setelah pertandingan kalau kita lihat Hansamu samperin dia kan, karena memang pernah. Respect, ya. Terus di skuadnya Luis Milla sekarang juga masih ada pemain-pemain timnas yang dia pernah tangani dulu. Ada Febri ya kan yang dia kenal. Tambah lagi ada sekarang Irianto, Kambuaya yang pemain nasional juga. Jadi ya kelihatan ya bahwa dia lebih matang sekarang. 10 game terakhir Persib tidak terkalahkan di bawah Luis Milla. Itu kan sesuatu nggak usah dibahas juga statistiknya menunjukkan perubahannya signifikan sekali. Mentalitas terutama dulu kan di eranya Robert Rene Albert kan kelihatan Persib tuh kurang daya juangnya ya. Dan lebih percaya diri ya kelihatan. Iya, lebih percaya diri. Itulah gunanya pelatih punya karisma ya, pelatih punya kualitas ya. Dia bisa mentransfer sisi pengalamannya, knowledge-nya ya kepada pemain dan pemain itu respect. Karena ini dulu kan pernah di Real Madrid, ya kan pernah di Barcelona, pernah di timnas Indonesia juga. Sedikit banyak itu ikut mempengaruhi mindset para pemain yang gue hadapi sekarang ini pelatih benar-benar hebat ini. Gue harus respect dengan segala aturan dan cara mainnya dia gitu. Dan perubahannya signifikan ya. Jadi pertama di laga dia perdana 1 sampai 3 itu lebih fokus pada bagaimana cara bertahan ya. Kemudian bertahap dan terlihat para pemain sudah mulai mengerti filosofi yang dia inginkan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, dia sudah paham persentase sekian persen itu, lagi-lagi pembenahan dilakukan. Nah, hal ini yang berikutnya lebih pada stamina pemain, standar stamina. Itu terbukti dengan ketika mendatangkan pelatih fisik dan terbukti kemarin ketika libur pun salah satu yang menjadi fokus Luis Milla fisik pemain dan itu benar-benar menjadi satu perpaduan yang bagus, progresif. Bagian pertama di teknis, kemudian baru di stamina. Ini kalau ngomongin kedalaman squad emang masih banyak pilihan ya. Padahal kemarin Klok juga nggak ada, tapi Persib juga bisa akhirnya tampil baik terus bisa menang di laga ini. Ini berarti artinya kedalaman squad Persija dan Persib ini selain memang berbeda jauh juga Persija kelihatan banget nggak sih kemarin tuh kayak agak ragu-ragu gitu loh main. Ya sebenarnya di awal permainan kelihatan kedua tim itu hati-hati. Mereka nggak main terbuka total. Karena tekanan El Clasico Persib ini juga kali ya. nggak bermain total ofensif. Dia juga ngukur. Ini sebenarnya dua-duanya saling menakar, tidak terbuka. Kalau Persija kan kita sejak awal tahu tim ini kan kuat bertahan ya. Lihat aja dari jumlah golnya. Mungkin terklasemen Abras liatin deh. Dari berapa 17 pertandingan mereka hanya kebobolan 11 atau 12 gol gitu. Cuma kalah dari PSM ya. Artinya kan memang mereka punya pertahanan yang solid gitu. Nah itu udah nggak dibantahkan. Jadi kemarin memang Persija lebih banyak nunggu sebenarnya karena tipikal mainnya
dari Persija ini di bawah Thomas Doll lebih reaktif football. Melihat bahwa dia tahu bahwa timnya ini nggak terlalu dalam, jadi dia lebih baik menunggu permainan lawan, dia kemudian counter. Disitulah pemain cepat, pemain mudanya akan banyak bereaksi kan. Ketika kemarin lawan Sleman ya kelihatan kan pemain muda itu si Ginanjar ya yang luar biasa, kemudian Doni Pamungkas, Niko, dan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Thomas Doll benar sih, di saat udah deadlock dia nggak bisa bales gitu ya, di menit ke 80-an akhir dia masukin Doni, kemudian masukin Ginanjar hampir-hampir bikin gol tuh ya. Dia sundulannya agak naik dikit itu kan. Karena itu tadi ini semua antara taktikal dan juga dipertimbangkan kedalaman skuad yang dimiliki. Beruntung memang Persib skuadnya dalam gitu. Di laga ini memang benar-benar menunjukkan ya bagaimana kualitas pelatih kedua tim ya. Persija bukan ragu-ragu ya. Kalau kita melihat ke belakang, pertandingan terakhir di Bantul, kemudian lawan Sleman terakhir, waktu di Bantul itu saya ngelihat langsung bagaimana permainan mereka yang begitu ofensif. Tidak sangat hati-hati kayak kemarin. Dua flank cepat sekali. Kemudian ketika ada tekanan, dua midfielder cepat turun. Begitu juga ketika menghadapi Sleman di partai tunda yang menit ke-47 kemarin. Tidak sekali bagaimana dominasi yang dilakukan Persija. Memang beberapa kali mereka tertekan, tapi dengan kesulitan di belakang mereka sedikit begitu kuat dan tidak kebobolan. Tapi bagaimana cara menekan, bagaimana maksimalkan 5 menit terakhir, ini masih gaya Thomas Doll banget. Jadi artinya ini lebih fleksibel ya. Bukan ketika melawan Persib bukan hati-hati, bukan apa ya, bukan takut, tapi memang hati-hati. Salah sedikit bakal kebobolan, dan terbukti satu kesalahan mereka langsung kebobolan. Akhirnya kalah 1-0 Jadi ya. tergantung sama lawan yang dihadapi lah ya kesimpulannya. Kalau lawan yang levelnya setara atau di atas pasti Doll akan bermain sepak bola reaktif, tapi begitu lawan yang mereka bisa atasi secara matematis, mereka akan ofensif gitu. Dan lawan PSS Sleman kan mereka ofensif. Kalau kita melihat beberapa pertandingan, biasanya di 20 menit terakhir babak kedua, Kudela tuh sering kali overlapping. Kemarin lawan Persib juga melakukan hal yang sama. Artinya tidak banyak berubah, hanya saja hati-hati itu yang benar-benar diperhatikan. Iya, apalagi ini laga yang tadi Mas Hanif sama Bung Yuke juga bilang banyak yang menganggap ini adalah laga yang bergengsi bagi kedua tim ya. Ini artinya kan ini udah mulai bisa transfer pemain lagi ya, udah masukin musim paruh musim. Ini artinya pemain-pemain apa lagi nih harus dilengkapin oleh Persib dan Persija? Persib dulu mungkin. Dari Bung Yuke. Ya, kalau Persib sih gue kira udah dalam ya. Udah dalam, depannya juga udah moncer. David Da Silva udah top scorer sekarang. Terus Ciro udah 5 apa 6 gol ya. Udah mulai progres. Torehan scoring sheet-nya. Kemudian tengahnya nanti hadirnya Kambuaya, Irianto, Maklok udah kaya gitu. Belakangnya Victor Igbonevo. Terus kasarnya materi cadangan pun bisa jadi pemain inti di tim lain ya. Benar. Jadi nggak ada yang sebenarnya ditambahin ya, menurut aku sih tinggal ditambah solid aja. Mengingat ini kan timnya juga udah mulai nyetel ya satu dengan yang lain ya. Kecuali memang seperti tim-tim yang lain ya yang memang perlu reinforcement yang signifikan ya, mereka harus datengin pemain-pemain yang dibutuhkan gitu. Kalau Persib gue rasa sih udah cukup ya. Mungkin Persija ya, yang sekarang kan Persija udah mulai datengin pemain-pemain baru tuh ya. Walaupun menurut gue pemain yang datengin sih main grade B gitu sih ya, bukan yang greng gitu ya. Kayak misalnya Dandi Maulana yang diambil dari Persebaya, kan juga di Persebaya juga dia bukan pemain inti. Ini masalah pilihannya gitu. Atau? Ya kadang-kadang itu untuk kedalaman juga. Karena ini kan pemain Persija nih ntar kalau timnas U20 udah mulai TC lagi nih, akhir Maret ini kan mulai TC lagi ya. Maret udah mulai lagi kan ya, Piala Asia U20 kan. Pasti ini akhir Februari mungkin udah dipanggil lagi. Siap-siap banyak kehilangan tuh, 5, 6, sampai 7 pemain kan. Saatnya sekarang untuk nambal ya? Iya, jadi pembaruan yang dilakukan oleh Persija sekarang sebenarnya lebih untuk menambal. Kalau pemain-pemain timnas U20 Persija yang mayoritas ada di sana itu dipanggil Sintayong. Kemudian kalaupun mau mendatangkan pemain yang memang bisa meningkatkan kinerja ataupun juga produktivitas Persija, harus tambah satu pemain yang bertipikal kreator ya. Karena kalau kemarin kan praktis hanya mengandalkan Abimanyu ya. Terus Hanno Behrens gitu. Nggak cukup kalau cuman itu aja, harus ada pemain lain yang memang, karena kalau dilihat di babak kedua kan mereka frustrasi ya.
setelah tertinggal mereka berupaya, tapi kreativitas itu nggak kelihatan, nggak muncul gitu. Terbiasa langsung direct ya. Dan gitu Abi kan udah makin menyusut kan saat itu, kemudian diganti kan. Jadi memang persoalannya lebih ke kreativitas. Pemain yang kreatif yang diperlukan Iya. sama Persija berarti. Kalau Mas Hanif? Iya, memang kalau Persija menurut saya memang di lini tengah ya, artinya butuh pemain atau pelapis yang tipikalnya hampir sama dengan Abimanyu. Karena itu yang benar dibutuhkan. Dan Karena Abi tuh bisa jadi nomor 6 juga. Iya. Jadi ya perlu striker nomor 10 lah. Yang attacking midfield ya. ya, dan benar bahwa seperti yang kita bahas di awal ya, bahwa Dol ini begitu lihai memaksimalkan pemain muda potensial. Iya. Memang ada beberapa nama yang saya lihat jam terbangnya udah di atas 75% pertandingan Persija. Tapi persoalannya ketika nanti itu dipanggil timnas akan menjadi krusial. Pelapis atau penambal itu harus benar-benar disiapkan. Nah ini kan sangat berbeda dengan Persib. Benar, Persib itu materi pemain cadangannya di tim lain bisa jadi main inti loh. Iya. Bukan hanya per posisi, kiper pun mereka memiliki 3 kiper yang luar biasa. Sekarang gini untuk aja nih jadi ya, inti. kayak di Persib nih, pemain timnas kan ada Robi Darus, ada Kakang. Ini bukan pemain reguler di Persib sebenarnya. Tapi kalau di Persija, Ferrari, kemudian Iya, Cahya, reguler, Cahya itu kan Cahya juga. cadangannya Andri Tani kan nomor 2. Terus ada Doni, Tridoni, Pamungkas. Terus ada Ginanjar. Belum Terus Niko. ada Frankie, Wah, hilang ada dong ya. Niko. Ya, dia mikir juga nih. Makanya kemarin begitu pas TC tertutup kan Mas Dol sempat marah-marah kan. Gila nih pemain gua habis nih, mereka nggak pernah. Mereka kita bayar, kita pekerjakan di klub, tapi mereka Nggak pernah main gitu kan. Sekarang baru kembali, ntar ada Bentar lagi TC larut ya? pergi lagi gitu. Ya karena skala prioritasnya beda ya antara Persib dan Persija. Persib benar-benar merekrut pemain yang benar jadi Iya, sebagai pemain senior dari ya. klub B. Tapi Persija benar-benar juga memaksimalkan sisi pembinaan ya, youth development-nya, dan terbukti beberapa nama yang dipoles Dol ini luar biasa, bukan hanya dari sisi teknis tapi kepercayaan diri ya. Itu yang berbeda sekali dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya. Terutama di pertandingan ini juga emang terlihat ya, walaupun memang harus kalah, tuh sempat buntu di babak kedua, tapi kelihatan kalau mereka tuh punya mentalitas yang emang udah cukup kebangun. Dan jangan lupakan juga pencapaian ya, dengan materi yang sering keluar masuk timnas, terutama pemain mudanya. Andai kata kemarin Persija menang, Iya. Betul. Kapolista loh. Kapolista. Betul. Itu memang sisi istimewa Persija ya. Walaupun banyak pemainnya yang sering dipanggil timnas. ya Dan pemain-pemain itu adalah pemain muda yang notabene juga jadi pemain utama. Itu mereka udah sampai nyaris jadi Kapolista tuh luar biasa loh. Kalau mereka menang beneran itu. Mereka langsung di atas tuh ngeliatin PSM. Tapi dengan sekarang pun ya tifosi ataupun juga penggemar Persija ya maklum juga, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ada saatnya juga untuk menepikan ke pit stop ya, untuk untuk mengeluarkan baut-baut gitu kan, buat ntar dia ngebut lagi. Tapi ini kelihatan ya yang siaran seri A 90-an ya. Kapulista. Maksudnya dia agak-agak bingung gitu Kapulista, tapi pas aku hitung, oh iya. jadi puncak klasemen ya harusnya kan. Iya, puncak klasemen, Iya. betul. Lucunya Kapulista, keren ya. Oke, tapi ternyata kekalahan Persija atas Persib ini juga memastikan akhirnya PSM Makassar jadi pemuncak klasemen di putaran pertama Liga 1 nih. Wow, nggak terasa ya udah setengah musim aja ya dengan drama yang putaran ada. pertama. Kalau Hanif tuh terasa banget kok, buat Hanif lama sekali. Kayaknya lama banget ya Mas Hanif ya. Sangat. Oke, udah begitu di lapangan nggak tahu udah menit 80, 90 ya. tapi ini nggak terasa loh Mas Hanif kalau buat kita di sini, apalagi udah lama banget gitu loh. Terasa ke banget waktu. lah, terasa banget. Apa yang berasa Mas Hanif? Ya menariknya lah, menariknya terasa. Oh, Jadi ada menariknya berasa. drama dalam persepsi saya, persaingan sangat ketat gitu kan. Terutama bagaimana dulu pekan ke-11 ya, 11 pun sudah sangat ketat ya. Tapi ini Satu ketat hasil sebenarnya. seri pun sangat berpengaruh di Sekarang Kapolsta lihat tadi. Iya, klasmen deh. klasmen Sisi ada nggak? poinnya tuh, Oh, nggak ada ya? sisi poinnya Oke. tipis-tipis kan. Iya, Ya. ini skornya di PSM kan 34 poin. Terus Bali United, Madura, Persib itu sama semuanya skor Ya. poinnya 33. Persija 32 cuma beda 1 sama Persib ini. Aduh, ketat banget. Tapi ini Madura kan tadinya Ya. yang sempat yang apa ya, ibaratnya atas bisa ya. kita bilang jejak lah berada di puncak klasemen. Nggak nyangka ya akhirnya juara paruh musim ini. Iya, waktu bisa itu kan PSM. Madura memang di atas karena PSM kan masih nabung 2 game. Sebetulnya masih nabung 2 game. Sama Persija kemarin juga nabung. PSM Persija nabung sampai 2 gol. game gitu loh. Jadi memang Madura akhirnya dia start ataupun juga laju lebih cepat ya. Walaupun terlepas dari itu memang belakangan Madura mainnya bagus gitu loh. Karena pemain-pemain mereka juga bagus. Nah, mungkin kembali ke pemuncak klasmen ya PSM ya. Ini PSM nggak jauh beda sebenarnya sama Persija. Mereka tuh tim yang sangat kuat dalam bertahan dan cara main mereka sangat sangat
mudah ya. Yes. Mereka lebih banyak menunggu lawan sebetulnya. Secara overall mereka lebih banyak menunggu lawan karena mereka juga banyak mengandalkan pemain muda dan banyak pekerja ya. Kalau kita di lapangan tengahnya, M. Arfan, terus Rashid Bakri, itu pemain pekerja semua. Terus pemain-pemain belakangnya kan juga, itu tembok semua itu. Yuran Fernandes kuat sekali dan banyak mengandalkan Kenzo juga kan? Mengandalkan pemain-pemain muda Tan. Ya ini artinya kalau dari squad PSM Makassar ini emang menjanjikan kan? Iya. Bahkan Justru menjanjikannya malah lebih jauh ya. Enggak cuma musim ini aja karena tadi saya ingin lanjutkan bahwa mereka ini banyak punya pemain muda potensial juga yang 20 tahunan, bahkan yang under 20 ya. Ada Ricky Pratama, kemudian ada Raihan, kemudian ada Aski Asraf, ada Ramadan Sananta, dan mereka reguler loh. Jadi bisa dibayangin tim yang mengandalkan pemain-pemain muda, ternyata loh, lagi-lagi ternyata bisa bersaing kok. Persija, PSM itu contoh konkret loh. Iya, mereka masuk 5 besar gitu. Iya. Dan sebenarnya ini Persija berada di posisi kelima juga poinnya nggak jauh sama yang puncak klasemen. Sangat bagus. Pertama soal Madura emang di awal mengejutkan ya, bagaimana mereka bisa menduduki klasemen sementara. Tapi yang terjadi kemudian agak sulit bersaing. Pertama bukan kesalahannya, waktu sempat terhenti, kemudian diumumkan Liga berlanjut, Madura menjadi tim terakhir yang berkumpul. 4 hari sebelum pertandingan baru berkumpul, sehingga terlihat sekali untuk lawan saya lupa lawan apa ya. Di babak pertama mereka bisa mengimbangi, tapi begitu babak kedua, ketika stamina berbicara, baru kebobolan. Ya. Andai kata itu tidak terjadi atau paling enggak antisipasi sebelumnya lebih bagus, saya yakin performanya juga lebih bagus. Dan memang satu lagi kendala yang serius dihadapi Madura lebih pada striker mereka. Pedro yang diharapkan maksimal di awal ternyata tidak begitu memuaskan, dan memang saya sempat ngobrol dengan satu manajemen, ini akan diganti nih karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dan terbukti dia tidak dilanjutkan. Nah, terkait PSM ini yang menarik, saya sempat ngobrol dengan salah satu orang dalamnya PSM gitu kan. Jadi kenapa tim ini bisa bagus? Pada awalnya mereka sempat terkonsentrasi di AFC Cup kan. Iya, dia sampai ke final zona ASEAN ya. Hebat. Bagaimana membagi dua konsentrasi dengan skala prioritas yang sama? Ternyata lagi-lagi kuncinya pada pelatih. Ketika dia didatangkan, ada mindset yang berubah. Ini pelatih si Tavares ini tidak suka dengan pemain yang terlalu lama membawa bola. Dia maunya hilang bola kejar, main tough. Dan kalau kita lihat, karakter pemain mudanya juga hampir sama kan. Begitu kehilangan bola, hajar dalam artian rebut ya, bukan bermain kasar. Dan itu dipahami semua oleh semua pemain. Nah, kalau melihat statistik, katakanlah si Yuran Fernandes yang belakang itu, dia menjadi pemain yang paling banyak intercept, passing, dan tackle. Passing, intercept itu biasanya kan gelandang ya. Tapi ini pemain belakang loh. Jadi ini kejelian dari si Bernardo Tavares sih, bagaimana ketika melihat squad yang ada, potensi yang ada, dia mencoba ini dimaksimalkan. Dan terlihat ketika Yuran nggak main, ada sesuatu yang hilang ya. Ya, ini berarti balik lagi bahwa memang tangan dingin pelatih ini benar-benar berpengaruh ya. Kita bersyukur Intan ya, musim ini di tengah kemelut yang kita alami di sepak bola Indonesia di Liga 1 terutama pasca kejadian Kanjuruhan, kita masih punya sisi positif karena banyak pelatih-pelatih bertangan dingin ya, pelatih-pelatih yang punya CV bagus hadir di sini ya. Tavares, kemudian Thomas Doll, Luis Milla, ini pelatih-pelatih yang luar biasa lah ya. Terus ada Gaspar juga ya di Borneo. Tambah lagi sekarang Dewa kan, pelatih yang itu keren juga. Iya, luar biasa itu pelatih tuh. Kita akan nunggu tuh nanti sepak terjangnya. Jadi ini hal yang sangat bagus. Memang bagaimanapun terbukti ya, tim yang materinya biasa aja, tapi kalau yang latihnya hebat, bisa hebat kok gitu ya. Nah, ini bisa kan lihat bisa ada cerita menarik soal Tavares nih. Dulu ketika ada coach of the month gitu kan, biasanya sebelum pertandingan diberikan. Nah itu wording ya? Iya, wording. Terima kasih bla bla, normatif itu kan. Tapi ketika kemarin kan selama musim ini kalau nggak salah Tavares 2 kali kan pelatih terbaik. Nah pada saat diberikan, begitu setelah dia selesai ngomong di depan kamera, yang terjadi adalah semua pemain diminta keluar. Foto bersama dulu. Jadi transfer itu benar-benar luar biasa. Kalau ya sorry itu sikl sebelumnya kan ya selesai udah balik lagi untuk karena itu diserahkan sebelum latihan kan. Jadi kembali pelatihan lagi. Tapi yang terjadi Tavares ketika itu kalau nggak salah di Sleman itu diberikan itu pemain diminta keluar menyaksikan semuanya. Ini bukan untuk saya, tapi ini adalah tim. Mari usaha kita foto semuanya bersama. gitu ya. Berarti artinya, dia menganggap semua dikumpulkan, mari kita foto bersama. Dia ingin mentransfer rasa itu untuk tim karena ini kemenangannya bukan kemenangan individu ya, arti kemenangan tim, semua kerja sama tim karena ini tim. Saya kira itu bagus ya. Jadi semua ngerasain
suksesnya 1-2 individu mendapatkan award ya, entah itu kan ada juga kan player of the month gitu ya, young player of the month, terus ini kan coach of the month gitu. Sebenarnya sepele ya, tapi kecil. mujarab banget. Iya. Jadi semuanya itu merasa bahwa kerja keras mereka tuh gak sia-sia walaupun misalnya hanya 1-2 individu yang dapetin penghargaan itu gitu ya. Iya, semuanya ikut terlibat dan semuanya patut merayakan, patut merasakan sukses itu, bagus gitu. Dan memang salah satu kehebatan pelatih top itu ya bagaimana dia bisa meng-engage ya, meng-encourage semua elemen dalam tim itu bersama-sama ya, susah sama-sama, senangnya sama-sama gitu. Itu kan salah satu kunci pelatih yang memang berkarisma ya. Ya di Inggris juga Liga Top juga kita lihat bagaimana banyak video-video yang menggambarkan ruang ganti kayak seperti Michael Arteta yang memotivasi pemain. Luar biasa itu. Iya. Itu kan pemainnya juga biasa-biasa aja. Iya. Gila ya masih. Tapi 5 bulan di atas loh. Di atas loh, nggak Ayo, turun-turun. anak muda sekarang yang harus banyak berbicara. Iya, iyalah harus dong. Tapi ini kan PSM Makassar ini baru paruh musim ya. Ini apa nih yang harus dilakukan PSM supaya nantinya sampai di akhir musim kalau bisa jadi juara atau minimal bersaing terus di papan atas lah. Iya, kalau PSM sih, kalau menurut gue ya harus nambah pemain buat ngejagain kedalaman squad gitu loh, kualitas, karena nanti di ujung-ujung tuh yang berbicara banyak perihal pengalaman, perihal jam terbang, kematangan dan itu dimiliki oleh pemain-pemain yang lebih senior biasanya. Oke lah, pemain mudanya udah potensial ya. Pemain lokalnya juga sudah menyatu dengan dengan pelatih. Tapi menurut gue yang perlu diperhatikan PSM manajemen dalam hal ini lebih bagaimana mencari pengganti sosok Pluim. Karena ketergantungan Pluim sangat tinggi sekali tuh. Dan ya ini Pluim tidak seperti 4-5 tahun yang lalu. Dia dipaksa bermain full 90 menit agak kesulitan apalagi beberapa kali seringkali dia cedera kan. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bisa jadi kalau musim depan dulu masih diandalkan belum tentu performanya seperti ini. Tapi paling tidak ketika ada pelapis atau mencari pemain yang selevel dengan dia, saya yakin PSM akan lebih gacor lagi dibandingkan sekarang. Tapi kalau dari datanya ini memang kan cuma Bali United doang ya yang baru pernah bisa juara paruh musim, terus akhirnya di akhir musim dia juga beneran jadi juara gitu. Ini kan kayaknya sulit ya, ini Bali, di tahun 2019 waktu itu ya. Bali squadnya dalam banget waktu itu kan. Dan sekarang kita lihat ternyata nggak selalu gitu. Tim-tim yang di luar dari radar pun juga kalau mereka konsisten, ya mereka bisa juga ada di atas. Kayak PSM kan sebelumnya nggak terradar mereka jadi juara paruh musim. Siapa yang kira mereka bisa juara paruh musim? Iya, kan ini kejutan banget ya. Iya, pada saat ini ya mudah-mudahan lah ya PSM bisa bersaing di papan atas dan juga tim-tim lainnya karena ini lihat nih aduh tipis-tipis banget skornya apa poinnya maksudnya. Oke, kita lanjut aja. Ini karena udah setengah musim ini artinya udah transfer musim dingin ya. Kalau kita musim apa? Musim hujan ya. Musim durian. Musim durian. Nah, ini juga banyak beberapa klub yang udah beberapa merekrut pemain-pemain yang ada juga beberapa yang mengagetkan, ada juga yang udah mungkin terbaca ya. Ini kita update dulu transfer Ryuji dan juga ada Wellington Cavallo ya, pemain asing baru ya, Wellington Cavallo dari Bali United yang udah mendarat. Nah, ini kan tujuannya untuk ngegantiin Pacheco ya, yang harus pergi dari Bali United. Ini udah tepat belum pilihannya? Ya memang harus dilakukan cepat-cepat pembelian baru ya, karena Pacheco nih vital banget gitu dan kepergian Pacheco ini mengagetkan semua ya, karena kita nggak tahu kenapa yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau dari salah satu sumber sih menyebutkan karena keluarga dia udah balik ke Brasil kan. Cuman nggak tahu kalau tiba-tiba nanti menjelang akhir bulan balik ke Indonesia ke klub lain kan. bagian dari drama. Kita lihat juga ada ini ya. Iya itu yang memang yang menjadi concern ya dari manajemen Bali United. Dan memang Pacheco salah satu pemain belakang yang produktif loh. Iya. Bukan hanya untuk Bali, tapi kalau kita melihat di peserta Liga 1 sekarang, 4 gol. Iya, pemain belakang yang produktif. 14 game, 4 gol, berarti dia hanya absen di 3 laga sepanjang putaran pertama ini kan sangat berpengaruh banget. Sebaliknya Ryuji ini kan di Persija memang lebih banyak di bangku cadangan ya. Tapi ya dipinjemin juga kan ke Malaysia. Sekarang kan kalau mau ambil pemain-pemain yang tersisa kan memang sedikit ya. Jadi boleh dibilang ini pilihan yang ada saat ini. Kalau mau yang baru ya diambil dari Malaysia mungkin ya. Malaysia kan baru selesai nih liganya nih.
Terus Vietnam juga baru selesai. Tapi nggak pernah ada pemain Vietnam kesini ya. Takut dibully kali ya. Takut karena pelatihnya juga sentimen banget kayaknya. Oke, kalau Mas Hanif sendiri ngelihat Ryuji, sosok Ryuji untuk bersama Bali United ini, kan Ryuji juga udah tahu lah ya, pernah bersama Teko juga, udah kenal. Di Persija dulu Kalau ya. melihat gaya mainnya Teko ya, gaya yang diinginkan, dia bisa masuk salah satu skor yang diinginkan karena tipikal dia memang powernya juga bagus kan, dan disiplin, bahkan ketika one on one juga seringkali tidak kalah. Dan kalau kita melihat tipikal pemain belakang yang disukai oleh Teko, pemain seperti itu. Jadi memang bukan pemain yang lama berani menguasai bola, tapi lebih bermain simple. Iya, Teko tuh hebatnya gini ya, yang gue paling inget deh. Dulu kan Leo Tupamau tuh hampir udah nggak dipakai lagi ya. Begitu pindah ke Bali masih bagus tuh. Kan artinya dia bisa memberikan apa ya, kepercayaan diri ya pada pemain-pemain yang kurang diperhitungkan gitu. Kemudian bisa bersinar lagi. Terus sekarang mungkin dia coba Ryuji ya. Ini kesempatan buat dia challenge lah Ryuji. Ayo lu di sana kurang dapat kesempatan, gue kasih kesempatan di sini nih. Ayo gitu. Termasuk Gimana? Ramdan Lestalu, terus Haryono ya. Betul. Itu pemain-pemain yang, dan sekarang nomor 2 Bali is not bad gitu loh. Iya, Bagus ini juga gitu. cuma beda 1 lah ya poinnya Iya. sama PSM. Oke, ini juga ada nama Sandi Sute yang Iya. akhirnya Iya. gabung lagi bareng bersama Teko juga ya. 2017 Sandi Sute kan di Persija, bareng Yes. Teko juga, dan sekali dia saat itu menjadi pemain yang tidak tergantikan. Dan kalau nggak salah dia waktu lawan PSM juga salah satu pemain yang begitu diharapkan Teko untuk matikan peluit. Dan saking kuatnya, saking ketatnya, ketika Sandi Sute di kartu merah pun akhirnya Persija berkebobolan. Ini artinya bahwa Sandi Sute memang menjadi pemain yang begitu diandalkan Teko ya. ketika menghadapi tim yang memiliki playmaker yang bagus, pasti Sandi Sute orangnya. Iya. Kayak Bali ini mirip-mirip kayak Persib ya. Pendekatan apa ya istilahnya pemain dalam arti mendatangkan pemain yang senior. Kalau mereka lebih mengutamakan pemain senior. Itu juga kita lihat Teko bagaimana dia ambil anak buahnya waktu di Persija ya. Dikumpulin lagi, dikumpulin lagi gitu. Ketemu semua ya. Iya, termasuk Pacheco kan juga dari Persija dibawa lagi, terus Gunawan dibawa lagi. Tapi ya oke gitu. Ini kan Liga 1 kan udah prestasi, target gitu. Pelatih juga dihadapkan pada pilihan lo mau sukses ya pemain-pemain yang udah punya CV bagus ya ini gitu. Terus dia meyakinkan manajemen, gue yakin dengan pemain-pemain ini walaupun usianya nggak muda lagi, ya lanjut gitu. Tapi ada juga yang manajemen challenge pelatih juga. Nih gue punya squadnya ini nih, anak muda semua nih. Tapi tangani pelatih yang hebat, ya bagus juga gitu loh. Jadi itu yang memang ada dua mazhab menurut gue ya. Ada pelatih yang memang mengandalkan pemain yang lebih matang untuk mengarungi ketatnya persaingan Liga 1 musim ini. Ada juga pelatih yang mengandalkan pemain muda yang bisa mereka grooming ya jadi hebat, yaitu Persija dan juga untuk PSM. long term ya. Iya. Jadi Dan Persija satu PSM dan lagi, Bali sama Persib. sebelum jadi pelatih kepala, Teko itu kan pelatih fisik. Iya. Dan Lu dia tahu. asistennya Jackson dulu kan? Ya, di Persebaya Persebaya. kan? Dia sangat paham bagaimana cara menjaga performa endurance pemain. Walaupun udah nggak muda Ya, lagi ya. Dan memang latihan fisik yang dia terapkan itu berbeda kok, berbeda yang lainnya. Bagaimana kemampuan balance-nya, kemudian kemampuan larinya. Jadi ya saya sempat melihat contekan yang dia ini buat kan. Oh, ternyata memang beda. Dan dia sangat percaya ketika stamina pemain itu bagus, bisa main full dengan standarnya sampai 90 menit, maka taktik yang diinginkan pasti bisa diterjemahkan. Jalan ya. Nah, sebagus apapun tapi kalau stamina tidak menunjang, ya pasti kalah kabut. Iya, tapi ini juga nih dari pesaing-pesaing mereka ada Madura United nih yang juga mendatangkan striker baru nih. Ada Kwabena Apiakubi. Saya belum hafal nih namanya. Kwabena Apiakubi. Ini dari Thailand ya? Bukan. Benar ya? Dari Australia. Australia. Warga dari negara Australia. Oh, tapi pernah main di klub Thailand. Iya. Ini Mas Hanif melihat apakah memang Madura butuh sosok striker baru? Ya, kalau melihat penampilan Pedro kemarin benar, Pedro itu praktis Kurang ya? tidak sesuai ekspektasi. Tapi tidak lantas langsung menunjukkan ekspektasi yang tinggi pada Kubi ya, karena Kubi memang sempat bermain di Thailand, tapi catatannya juga tidak begitu meyakinkan. Tidak cemerlang 14 laga, kalau nggak salah cuma 3 gol. Di klub-klub sebelumnya pun juga tidak begitu meyakinkan. Bahkan saya kalau nggak salah di Liga Luxembourg atau di mana itu 38 games dia hanya mencetak 2 gol. Tapi dia fleksibel. Tidak hanya bagus ditempatkan sebagai striker, tapi ketika harus bermain di sisi flank dia bisa mumpuni. Ya memang sih kalau melihat striker yang dimiliki oleh Madura ya, itu kan udah nggak muda lagi ya. Ya. Jadi perlu pemain yang lebih greget gitu ya. Karena sebetulnya mereka punya
serviser yang bagus ya pada diri Jaja ya, itu luar biasa, itu pemain istimewa banget. Tinggal ya kalau punya supplier yang bagus ya harusnya konverternya harus bagus juga gitu. Itu yang kayaknya jadi concernnya Madura. Tapi Madura ngambil Taufik. Jadi pilihan mereka akhirnya. Ngambil Taufik Hidayat sekalipun ya itu bagus peminjaman, tuh. Ya, bagus tuh. Klausul peminjaman. Sebenarnya Taufik kan nggak jelek-jelek amat ya sebetulnya, tapi karena di Persija slotnya udah keisi, jadi kan bayangin dua depannya Kremencik sama Helal, mau taruh di mana Taufik ya? Mendingan dia keluar dan mencari tempat, mencari tim yang supaya jam bisa terbangnya Dan melihat gaya mainnya bisa jadi dia jadi starter loh. Bisa aja, bisa. Dengan apalagi di belakang dengan midfielder yang luar biasa dengan umpan-umpan yang akurat kan. Iya, ini juga ada Persebaya Surabaya juga ya yang udah mengumumkan kan katanya Zé- ini dia Zé udah Valente. Zé Valente ya. Dulu kan di PSS ya, Iya. oke juga. Nah kira-kira di Persebaya bakalan Itu bakal oke banget tuh. Kalau penerawangan gue ya. Pemilihan yang tepat. karena apa nih Bung Yaya melihat Kualitasnya dia main, luar biasa. kualitasnya sama cara bermain. Visinya bagus, skillnya luar biasa, dan pemain ini agak licin ya. Jadi gue juga sempat bertanya-tanya, ngapain dilepas tuh ya gitu. Bagus tuh. Makanya Persebaya untung banget dapet dia tuh. Paling tidak Alwi Slamet punya tandem lah ya. Kan selama ini kan poros permainan, inspirasi Selalu serangan Alwi kan Slamet. dari Alwi Slamet. Sekarang kalau ada Zé Valente, wah ini lebih kaya lagi nih. Iya. Dan ketika Sleman ketemu Persebaya, dia yang benar-benar memperkapling Persebaya. Dari situ saya ngelihat Aji Kualitas ini. benar-benar melihat main ini. Iya, Dia sebenarnya dari postur nggak begitu tinggi. loh. Iya, Tapi tapi ketika dia membawa bola, bagus. waduh. Ya, ini dia ya, yang emang mungkin ini yang membuat akhirnya Coach Aji melirik dia tadi, benar kata Mas Hanif kali ya, yang bisa ngobrak-ngabrik pemain, lawan maksudnya, terus bisa yang Bung Yuke bilang licin, kalau ngomongin licin, Licin, anak muda licin. nggak kayak rumputnya gitu kan, kemarin banyak yang pleset kan di pertandingan. Oke, itu tadi dari Persebaya ya, ini dia nih pemain Persebaya, welcome to Persebaya. Oke, terus ini juga di Persebaya ada Paulo Victor ya, yang sebelumnya sempat main di Liga Kamboja juga. Kita tunggu lah. Iya. Nggak Itu masih belum tahu ya, belum tahu kita belum seperti tahu apa. persis sih Dan bagaimana. sebelumnya Paulo Victor ini bermain di Liga 2-nya Brasil, di Setubas sama Setubas. Nasional, dan itu pun juga tidak menunjukkan karakter yang meyakinkan. Tapi biasanya kita tahu bahwa Coach Aji seringkali punya kejelian yang luar biasa ya. Bagaimana dulu Marukawa ketika ditawarkan agen ke tim-tim lain tidak ada yang mau, bahkan harganya sangat murah. Diambil. Tapi begitu dimaksimalkan Coach Aji, sekarang harganya 4 kali lipat ketika Persebaya, katanya loh ya, 4 kali lipat ketika Persebaya datangin. Jangan gitu. katanya terus dong, kalau tahu nggak apa-apa bilang aja tahu Mas. Negesin lah. Ya kan Bung Ike. Iya. Nah terus ini juga dari Persik Kediri ya udah resmi untuk memperkenalkan Flavio Silva jadi striker asing baru mereka. Ini kira-kira masalah lini depan Persik bisa teratasi nggak? Persik sih masalahnya banyak ya. Dari Iya, tapi belakang, nggak apa-apa, tengah, to the point. depan memang problem sih. Itu kan bisa Saya Jimu mau ngomong dari mana? tercermin dari posisi mereka sekarang kan. Iya. Di depan aja Persik itu mereka sekarang berapa sih? iya posisi yang Paling merah, bawah, paling posisi bawah. merah. Jadi semuanya harus diperbaiki sih. 18 ya? Bukan saja di depan tapi juga pertahanan mereka banyak sekali kebobolan, itu yang paling krusial. Kemudian mereka juga perlu penata serangan yang jenius dan di depan yang tajam. Ya jadi memang semua ini sih kalau Persik Kediri sih. Ya, kalau melihat background-nya sih Silva ini termasuk bagus ya. Dia di tim sempat di U16, U17, U19 Portugal. 3 kali di U19 Portugal. Bahkan dia juga bermain di Liga 2-nya Portugal. Artinya kalau dia mendapatkan bola-bola support yang bagus dari lini tengah, tidak untuk kemungkinan dia bisa produktif, produktif atau minimal menyamai dengan beberapa striker Portugal yang berlaga di Liga 1 saat ini kan. Iya. Oke, ini tadi kita udah bahas ya pemain-pemain yang udah transfer ke klub-klub, udah mulai bisa mengumpulkan pemain-pemain untuk menambal pemain. Kita doain mudah-mudahan semuanya bisa cocok ya di klub barunya. Nah, tapi Bung Yuke kali ini kita punya segmen khusus untuk Mas Hanif. Kita jadi penanya Bung Yuke. Siap. Mas Hanif, Kan nggak ada di sini. ada. Oh, ini Nah, ini dia. Gimana nasib Liga 2? Coba kita jadi pendengar aja Bung Yuke. Gimana nih nasib Liga 2? Mulai apa Tipis-tipis lah, enggak? tipis-tipis. Ya. Terus ada yang naik ke Liga 1 kan, nanti kalau nggak lanjut berarti nggak ada yang degradasi dong. Hari ini kan ada rapat Esko PSSI yang nanti akan info yang saya dapatkan akan diputuskan bagaimana status Liga 2 nantinya, karena Malam ini sangat ya, ini sangat berhubungan erat dengan status di Liga 1 dan bagaimana tim dari Liga 3 nanti yang harus promosi ke Liga 2 gitu. Jadi keputusannya bukan hari ini. Maksudnya kita bahas di
periode berikutnya. Tapi hari ini akan diputuskan. Oh, Gitu. kita bahasnya nanti di ini berikutnya. Ya, negeri berikutnya. Tapi kan kemarin sudah salah satu exco Ahmad Riyad itu dari ketua komite wasit ya udah memberikan pernyataan kalau memang Liga 2 nggak jalan ya nggak ada degradasi, itu udah clear tuh pernyataan dari exco. Ini dia. Ya. Oke, ini dia. Tapi juga ini loh banyak tim-tim Liga 2 yang berharap untuk bisa dilanjutkan karena kalau melihat tim-tim tersebut punya potensi untuk promosi ke Liga 1. Nah, kita lihat apakah dalam hari ini akan ditentukan bagaimana bisa melihat exco ini bisa melihat fakta yang ada plus beberapa keinginan dari klub dari Liga 2. Ya, oke deh Mas Hanif, ini per hari ini berapa persen nih kemungkinan Liga 2 akan berjalan? Ini pertanyaan titipan ini. Ya udahlah, lihat dulu lah. Oke deh, makasih banyak Mas Hanif. Tinggal ngomong 50-50 gitu aman ya. Iya, aman padahal. Lu yang aman. Oke deh Mas Hanif, makasih Om Yuki, makasih banyak. Berarti makasih banyak udah nonton Dem Dagri. Sampai ketemu lagi hari Selasa, dadah.